Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti SMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester genap tahun akademik 2024-2025. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, poin A, berapa jumlah permintaan konsumen yang dapat dimaksimumkan TR penerimaan petani? Di sini ada persamaan QDX sama dengan 500 dikurangi 5PX ditambah 8I ditambah 10 PR, di mana diketahui I sama dengan 10 juta US dollar dan PR sama dengan 2 juta US dollar. Setelah dimasukkan dalam persamaan QDX, maka mendapatkan hasil QDX sama dengan 600 dikurangi 5PX. Kemudian untuk persamaan TR yaitu sama dengan PX kalikan DX, dan setelah dihitung TR sama dengan 600 dikurangi 5PX kuadrat. Untuk memaksimalkan TR, turunan pertama TR terhadap PX sama dengan 0, dan setelah dimasukkan ke dalam persamaan maka dihasilkan PX sama dengan 60. Jadi jumlah permintaan QDX sama dengan 600 dikurangi 5 kali 60 sama dengan 300 unit. Keputusannya, untuk memaksimalkan penerimaan petani, harga maksimal adalah 60 US dollar dengan jumlah penerimaan sebanyak 300 unit. Kemudian untuk poin B, diketahui persamaan QSX sama dengan min 1000 ditambah 15 PX. Kemudian untuk menghitung harga permintaan di pasar produk pertanian, maka di keseimbangan pasar QDX sama dengan QSX. Setelah dimasukkan dalam persamaan, diketahui PX sama dengan 80. Substitusikan PX sama dengan 80 ke dalam salah satu fungsi untuk menentukan QDX, dan hasilnya QDX sama dengan 200. Sehingga pada keseimbangan pasar terjadi pada harga 80 US dollar dengan jumlah permintaan sebanyak 200 unit. Untuk grafik keseimbangan pasar dapat dilihat pada gambar bahwa QSX dan QDX bertemu pada satu titik di mana harga 80 US dollar dan permintaan sebanyak 200 US dollar. Kemudian untuk poin C, terdapat subsidi pemerintah sebesar 2 US dollar per unit, artinya produsen menerima tambahan pendapatan 2 US dollar per unit produk yang dijual. Untuk fungsi penawaran setelah subsidi, QSX sama dengan 1000 ditambah 15 dikalikan PX tambah 2. Sehingga didapatkan QSX sama dengan 970 ditambah 15 PX. Di keseimbangan baru, QDX sama dengan QSX, setelah dimasukkan rumus persamaannya, didapatkan hasil PX sama dengan 78,5. Kemudian substitusikan PX ke dalam persamaan QSX, sehingga dihasilkan QSX sama dengan 207,5. Di sini hasilnya dapat disimpulkan bahwa harga yang dibayarkan pembeli sebesar 78,5 US dollar, sehingga pembeli hemat sebesar 1,5 US dollar, dan harga yang diterima oleh produsen sebesar 78,5 ditambah 2 sama dengan 80,5, sehingga produsen mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 US dollar. Dan perhitungan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu 2 kali 207,5 sama dengan 415 US dollar. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini terdapat tabel pemakaian bahan baku untuk 3 tipe produk, yaitu produk A, B, dan C. Untuk poin A, ditampilkan tabel perhitungan untuk total utilitas dan marginal utilitas, sehingga produksi maksimum dicapai pada kondisi utilitas total dan marginal utilitas sama dengan 0. Dalam hal ini dicari angka yang mendekati 0, karena dari hasil perhitungan tidak ada yang menghasilkan 0, sehingga angka yang mendekati 0 yaitu pada tipe C, MU sama dengan 0,5 dengan pemakaian bahan baku 16 unit dan jumlah produksi 160 unit.
untuk poin B, keputusan yang dapat diambil dari kondisi tersebut pada pemakaian bahan baku 14, total produksi tipe A, B, dan C adalah 392, sedangkan pada pemakaian bahan baku 16, total produksi tipe A, B, dan C adalah 395. Sehingga dapat disimpulkan, jika tujuannya untuk memaksimalkan produksi, maka kita gunakan pemakaian bahan baku 16 dengan jumlah total produksi 395. Dan jika biaya bahan baku tinggi, maka kita pilih bahan baku 14 karena bisa menghemat biaya bahan baku. Kemudian untuk poin C, tingkat penjualan yang lebih tinggi bagi perusahaan jika harga jual produk tipe A sama dengan 50 US dollar per unit dan tipe B 30 US dollar per unit, sedangkan tipe C 20 US dollar per unit. Maka pendapatan total per tingkat bahan baku dapat dihitung dengan rumus harga jual dikalikan jumlah produk. Dapat disajikan tabel perhitungan pendapatan total sehingga penjualan tertinggi didapat pada pemakaian bahan baku 16 dengan jumlah total produksi 395 dan total pendapatan 12.350 US dollar. Kemudian kebijakan mana yang untuk poin D? Kebijakan mana yang diambil pengusaha? Tipe mana yang lebih menguntungkan dengan biaya produk tipe A sebesar 35 US dollar, tipe B 15 US dollar, dan tipe C 10 US dollar? Maka keuntungan sama dengan jumlah unit dikalikan harga jual dikurangi biaya produksi. Dari tabel yang disajikan setelah diperhitungkan, maka tipe B yang mempunyai keuntungan lebih besar dibandingkan tipe A dan tipe C, yaitu sebesar 150 dan 14. Kemudian untuk soal yang ketiga, disajikan tabel jam kerja, pelatihan, dan produktivitas yang terdapat dalam 3 shift. Untuk poin A, dapat masing-masing shift. Untuk produktivitas optimal, di sini ditampilkan tabel utility total dan marginal utility. Untuk mendapatkan produktivitas yang maksimal, maka kondisi MU1 sama dengan MU2 dan MU3. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka MU yang sama terdapat pada shift 1 dengan pelatihan 3, shift 2 dengan 2, shift 3 dengan 1. Untuk poin B, jika diketahui pelatihan kerja per jamnya 50 US dollar, berapa biaya pelatihan yang dikeluarkan, maka dapat dihitung berapa pengeluaran setiap pada shift 1, shift 2, dan shift 3, sehingga total biaya pelatihan setelah dihitung sebanyak 300 US dollar. Kemudian untuk poin C, shift yang mana yang lebih efisien jika biaya produksi 10 unit per 10 US dollar. Maka di tabel yang diperhitungkan untuk mencapai efisiensi kondisi MU per X sama dengan 0, yaitu dari tabel dapat dilihat kondisi efisiensi dicapai pada sisi yang jelasnya diselesaikan masih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.